Halo semuanya, kembali lagi kita akan membahas tuntas soal TKSMA 2025 langkah demi langkah. Oke, sekarang kita akan membahas soal nomor 7 ya. Di soal ini terdapat seorang pasien dengan kadar asam urat tingginya menjalani terapi menggunakan obat penurun kadar asam urat. Pada hari pertama, kadar asam urat dalam darah tercatat 13 mg. Kemudian obat bekerja menurunkan kadar asam uratnya sebesar 20% setiap hari secara konsisten. Berarti setiap hari akan turun 20%, 20%, 20%. Kemudian beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam mengonsumsi obat penurun asam urat adalah yang pertama, pasien mulai merasa lebih nyaman saat kadar asam uratnya ada di bawah 7 mg. Kemudian pasien dianggap sembuh. Oke, kalau ini nyaman saja, kalau ini dianggap sembuh secara klinis jika kadar uratnya mencapai kurang dari 4. Nah, ini ya kurang dari 4, berarti kalau 5 dia masih belum sembuh ya, masih dianggap sembuh gitu. Oke, pada hari keberapa pasien merasa nyaman, nyaman namun belum dianggap sembuh gitu. Nyaman itu kan 7. Dianggap sembuh itu di bawah 5, berarti batasan yang kita punya itu adalah 5 sampai 7 kadar uratnya gitu ya, kadar asam uratnya. Oke, berarti yang di sini sebenarnya sudah cukup ya yang diketahui, karena turunnya 20% per hari setiap hari secara konsisten, maka kita tahu bahwa berarti sisanya itu tinggal 100% dikurangi 20% gitu, berarti sisanya 80%, atau 80% itu sama dengan 0,8 ya gitu, 0,8. Oke, pada hari pertama itu sudah turun asam uratnya. Ini ya, pertama asam uratnya tercatat 13 mg. Kemudian pada hari kedua berarti ini sisanya 0,8 dikali ini berapa, 13 gitu, berarti hasilnya adalah 10,4 gitu ya. Kemudian pada hari ketiga itu berarti 0,8 dikali dengan hasil yang hari kedua, berarti 10,4, hasilnya adalah 8,32 gitu. Kemudian pada hari keempat ini harus dicek satu-satu ya, mungkin sampai hari ke-6 karena di sini pilihannya sampai hari ke-6. Hari keempat berarti 0,8 dikali hasil dari hari ketiga 8,32. Ini hasilnya adalah berapa? 6,656. Oke. Kemudian pada hari kelima ini 0,8 tetap dikali dengan 6,656. Hasilnya adalah 5,3248 gitu. Kemudian pada hari terakhir, hari ke-6 ini 0,8 dikali 5,3248 ya gitu, akan menghasilkan 4,25984 gitu. Nanti perhitungannya boleh kalian buktikan sendiri ya gitu, ini perkalian desimal. Oke, nah sekarang apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah ini, kita kan tadi punya batasan ya, batasannya adalah 5 sampai 7. Coba, berarti batasannya harus di antara 5 dan 7. Kalau melebihi atau kurang dari itu berarti tidak dianggap gitu ya. Di sini ada hari ketiga ini tentu saja belum gitu ya. Hari ke-1, terus hari kedua ini 10,4, berarti dia melebihi 7, dia tidak termasuk. Nah, ini hari ketiga hasilnya adalah 8,32. Ini juga 8 melebihi 7, berarti dia tidak masuk. Nah, ini hari keempat sudah mulai masuk. Kenapa? Karena batasannya ada di 6 gitu. 6 ada di antara 5 dan 7, berarti dia masuk. Kemudian hari kelima juga 5,3, itu sudah di atas 5 ya, berarti dia masuk. Hari ke-6 ini 4, sekian. Kalau 4, sekian berarti dia di bawah 5 gitu, dia tidak masuk. Berarti jawabannya adalah hari keempat dan hari ke-5 gitu. Gimana? Gampang kan? Ditunggu soal-soal selanjutnya ya. Bye-bye.